ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم jamaah kaum muslimin yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya di siang hari ini 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua sehingga bi'aunillahi wa taufiqih, dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemampuan untuk bisa melangkahkan kaki hadir ke masjid yang kita cintai, yaitu Masjid As-Saff, tidak lain dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan kita sangat berharap salat Jumat kita di siang hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu wujud nyata ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Ia telah berikan, yang dimana kenikmatan tersebut tidak akan pernah siapapun makhluk Allah termasuk manusia di dalamnya yang mampu untuk menghitungnya. Sampai-sampai Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Dan ternyata jamaah rahimani Allah wa iyyakum, nikmat Allah yang begitu banyak yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Para mufassirin atau para ahli tafsir menjelaskan adalah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan, kita nikmati, padahal sesungguhnya kita enggak minta jemaah. Luar biasa. Dan kita bisa membuktikan, tidak ada, kami yakin, yang ketika semalam kita berdoa dengan begitu detail memohon kepada Allah sebelum tidurnya, wahai Allah, jadikan aku pada saat esok hari, pada tanggal 12 Rabiul Tsani 1442 Hijriah, keadaan diriku masih bisa membuka mata. Tangan ini masih bisa aku gerakkan ya Allah. Kaki masih bisa dilangkahkan. Jantung masih bisa berdetak. Paru-paru bekerja dengan baik. Aliran darah mengalir. Begitu juga otot-otot, syaraf dan sebagainya. Semua bekerja dengan baik. Kami yakin termasuk anak sendiri pun tidak berdoa atau menyampaikan permohonan yang sampai sebegitu detailnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekalipun kita tidak menyampaikan, Allah berikan nikmat tersebut sebagai bukti kehadiran kita di siang hari ini di masjid yang kita cintai, Masjid As-Saff. Allah berikan nikmat tersebut. Karena jikalau Allah tidak berikan nikmat itu, sekalipun kita tidak memintanya, tentu kita tidak berada di masjid ini. Boleh jadi kita berada di rumah sakit dalam keadaan ventilator ada di wajah kita. Ini menunjukkan, Allah buktikan bahwasanya nikmat Allah yang tidak kita minta, justru itulah nikmat terbanyak yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya.
Oleh karenanya, tidak ada hal yang paling tepat dan ini merupakan kewajiban kita selaku hamba Allah selain kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam bentuk selalu kita menjalankan semua perintah Allah. Di antaranya kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral hadirin, azzani Allah wa iyyakum. Kita semua masih merasakan ujian dengan adanya pandemi COVID-19 yang kurang lebih sudah berlangsung sekitar 8 bulan. Dan ujian ini sifatnya global. Semua manusia di muka bumi merasakan hal ini. Perlulah kita fahami dan harus kita fahami bahwasanya apapun bentuk ujian yang kita hadapi, yang semua manusia alami ketika di alam dunia, itu merupakan sebuah keniscayaan, sesuatu yang tidak akan pernah mungkin bisa kita tolak. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal ini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dengan begitu pedenya mengatakan aku udah beriman, kami udah beriman ya Allah, padahal sungguhnya mereka belum diuji. Ayat ini menegaskan ujian adalah sebuah keniscayaan apapun bentuknya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah 155, selain Allah kembali menegaskan ujian pasti kita hadapi. Allah pun memberikan sampel-sampel ujian yang sering dialami oleh manusia. Ini merupakan sampel, bukan berarti ujian yang dihadapi oleh manusia hanya sebatas yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 155. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin." Di dalam ayat ini Allah katakan wala nabluwannakum, adanya huruf lam dan nun yang ditasydidkan. Para mufassir menjelaskan dari sisi linguistik atau dari sisi bahasa, jika kita membaca satu ayat atau kita membaca redaksi hadis, di situ terdapat huruf lam dan nun yang ditasydidkan. Fahami bahwasanya informasi yang kita baca, ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang sedang kita baca, pastilah informasi tersebut benar adanya. Maka terjemahan yang tepat adalah dan sungguh kami pasti akan benar-benar menguji kalian. Allah pasti akan uji kita. Apalagi namanya kalau bukan menunjukkan hal ini adalah sebuah keniscayaan. Allah pasti berikan ujian. Allah pasti berikan cobaan kepada kita selama kita hidup di alam dunia. Apa bentuk-bentuk ujian yang Allah berikan? Minal khauf wal ju' di antaranya rasa takut. Dengan adanya pandemi ini muncul rasa takut. Takut terpapar dan sebagainya. Takut tertular, sehingga kemudian kita memaksimalkan ikhtiar pencegahan agar wabah ini tidak mengenai diri kita atau orang-orang kita cintai dengan memakai masker, social distancing, hatta dalam perkara ibadah muncul fatwa atau ijtihad at-taba'ud bainal musallin, membuat jarak di dalam salat berjamaah antara satu shaf dengan shaf lainnya. Ini memiliki dasar jemaah. Jadi jangan katakan ketika di satu masjid di antara di as-shaf melaksanakan salat berjamaah dengan at-taba'ud bainal musallin, oh ini udah enggak sesuai sunnah. Tidak jemaah. Justru ini bagian dari dalam rangka kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan atau jelaskan dalam Al-Quran. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian campakkan diri kalian pada tempat yang membahayakan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la darara wa la dirar. Janganlah engkau melakukan sesuatu perbuatan yang bisa membahayakan dirimu dan juga orang lain. Kita semua faham bagaimana karakter atau tipe penularan yang akan terjadi pada COVID-19 ini. Oleh karenanya, mengatur jarak ini sesungguhnya merupakan bagian dari pelaksanaan pesan-pesan yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Walaupun tidak secara eksplisit, tidak secara langsung Allah sebutkan di dalam ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di balik pesan-pesan secara umum terkandung makna tersebut. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jikalau di satu tempat menerapkan konsep seperti ini tidak boleh kemudian dicela, bahkan dikatakan ini sudah tidak sesuai lagi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian jemaah. Karena rasa takut yang muncul karena sifat tabi'i manusia, ini rasa takut yang memang sangat wajar. Dan tidak boleh
orang yang ada pada dirinya sifat tersebut dicela. Tidak boleh. Maka di antara Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan berbagai macam bentuk-bentuk rasa takut al-khauf, di antaranya adalah takut yang sifatnya tabi'i. Dan itu merupakan suatu bentuk ujian. Yang kedua, Allah berikan ujian dengan banyaknya orang yang terdampak dengan adanya musibah atau pandemi ini. Tidak sedikit yang kelaparan. Tapi alhamdulillah, mayoritas kebanyakan manusia justru di musim pandemi bobot badannya justru semakin bertambah. Ini menunjukkan bahwasanya hanya sebagian kecil saja yang dimana hamba-hamba Allah diberikan ujian berupa kelaparan. Tapi itu merupakan sampel-sampel ujian yang memang Allah pasti akan berikan kepada manusia. Wa naqsim minal amwal, sedikitnya harta atau terdampak dari sisi ekonomi. Boleh jadi kita yang punya usaha di musim pandemi ini, Ustaz, usaha anak tutup, gulung tikar, bangkrut. Yang bekerja, anak menjadi salah satu korban PHK. Seberat apapun ujian yang kita rasakan, tetap Allah tidak akan mengingkari janjinya. Bagaimana tipikal ketika Allah memberikan ujian, tipe ujian yang pasti Allah akan berikan kepada semua hambanya. Tetaplah tidak akan keluar dari jalur apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan ujian yang di luar batas kemampuan manusia. Pastilah ini mampu dilalui atau dijalani oleh manusia tersebut. Allah tidak akan mungkin menzalimi hambanya, jemaah. Karena Allah menegaskan dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman pada diriku. Jadi Allah tidak mungkin zalim. Seberat apapun ujian yang kita lakukan atau ujian yang kita rasakan, sesungguhnya itu masih dalam batas kemampuan kita untuk melaluinya, jemaah. Adakah manusia di zaman ini yang diberikan ujian begitu sulit sebagaimana sulitnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yunus alaihissalam? Saat beliau diberikan ujian ketika diawali beliau meninggalkan kaumnya sebelum adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannuni idh dhahaba mughadhiba. Ingatlah kisahnya Nabi Yunus, Dhunnun, ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan mughadhiba, dalam keadaan marah, padahal belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhanna an lan naqdir alaihi, dan dia mengira bahwasanya dia tidak akan mendapatkan ujian. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada dirinya. Yang ana persingkat, ujiannya berupa dia harus berada di dalam perut ikan. Katakanlah ikan paus, ikan yang begitu besar, yang mencaplok dirinya ketika dia harus menceburkan ke laut. Saat perahu atau kapal yang ditumpanginya terombang-ambing, dilakukan qur'ah atau undian, ternyata nama dirinya yang keluar. Maka secara sportif beliau menceburkan dirinya ke laut. Disitulah ujian Allah berikan. Dimangsa oleh ikan besar, dan beliau berada di dalam perut ikan tersebut. Yang sebagian mufassirin menjelaskan, ada berbagai macam penafsiran. Ada yang mengatakan 3 layalin, 3 hari 3 malam Nabi Yunus berada dalam perut ikan. La haula wala quwata illa billah. Menurut logika manusia, ilmu manusia, selesai. Tidak ada ceritanya lagi manusia akan hidup. Jangankan kita berada dalam perut ikan, kita berada atau hidup 1 kali 24 jam, semua aktivitas dijalani di pasar ikan saja boleh jadi banyak di antara kita yang nggak sanggup. Apalagi dalam perut ikan, gelap, tidak ada oksigen dan sebagainya. Tapi disinilah cara Allah memberikan pelajaran khususnya kepada umat-umat setelahnya. Apapun kesulitan ataupun ujian yang Allah berikan kepada hambanya, pasti ada jalan keluar. Fanada fi dhulumat, maka dia berdoa kepada Allah di dalam 3 kegelapan. Para mufassirin menjelaskan kegelapan perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan di saat tiba waktu malam. Tapi dia tetap yakin, beliau tetap yakin bahwasanya di balik ujian yang begitu berat pasti ada pertolongan Allah. Dan kemudian beliau mengucapkan satu ungkapan zikir ataupun doa yang kemudian ribuan tahun setelahnya Nabi pun sama mengajarkan.
apapun kesulitan yang kita hadapi, jika kita merasa mentok nggak ada jalan keluar, maka amalkan zikir atau doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri Nabi Yunus alaihissalam. Kesulitan yang kami rasa tidak ada lagi manusia yang mendapatkan ujian yang seberat itu. Tapi Allah masih memberikan jalan keluar. Apalagi masalah yang sifatnya standar. Semua manusia di muka bumi merasakan dampak akibat adanya COVID-19. Jikalau kita merasa ujian ini begitu berat karena anak harus di PHK, anak istri yang harus terus dinafkahi, Ustaz. Belum lagi usaha yang harus beberapa cabang gulung tikar. Bagaimana anak harus bisa menutupi hutang-hutang anak dan juga anak harus membayar gaji karyawan anak. Yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar. Karena ujian yang kita hadapi sifatnya standar. Ujian yang begitu sulit saja Allah Maha mampu memberikan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Allah ulangi lagi di kelanjutan ayat tersebut. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Hadirin sekalian yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kelanjutan ayat tersebut, sampel ujian yang Allah sampaikan adalah wa naqsim minal amwali wal anfus. Tidak sedikit jiwa-jiwa manusia yang menjadi korban. Dengan adanya pandemi ini, sudah lebih dari 1 juta manusia secara global menemui ajalnya Allah takdirkan. Cara pandang orang-orang yang beriman, ketika seseorang mati atau menemui ajalnya dalam keadaan terpapar COVID, maka insya Allah kebaikan untuknya. Sehingga jika dia memahami hal ini, maka nggak ada lagi rebut-rebutan jenazah. Karena menganggap kesian nanti jenazah orang tua anak, saudara anak yang jelas-jelas misalnya positif. Dia cuma sedikit yang nyolatkan jenazahnya, yang mengantarkan jenazahnya dan menguburkan jenazahnya. Fahami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika satu waktu berkumpul bersama sahabat. Beliau bertanya, bagaimana menurut kalian tentang keadaan umatku yang mendapatkan syahid? Maka sahabat menjawab, orang-orang yang mati syahid adalah orang-orang yang turun ke medan jihad. Maka kemudian menemui ajalnya, mati syahid. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu sedikit sekali dari umatku yang mendapatkan syahid. Dan kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan syahid selain yang kalian sebutkan, di antaranya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang mati karena terdampak penyakit ta'un. Sebagian ahlul hadis menjelaskan, menafsirkan tentang makna ta'un, yaitu satu penyakit yang bisa mengancam atau merenggut nyawa manusia. Sifat COVID seperti itu. Jikalau seorang yang beriman, dia mati dalam keadaan terpapar COVID dan kemudian menemui ajalnya, maka insya Allah, sekalipun yang menyolatkan jenazahnya cuma para medis, dokter ataupun perawat-perawat yang mengurus dirinya, atau orang-orang yang memang melengkapi diri dengan APD, cukuplah. Insya Allah dia tetap Allah berikan kemuliaan dengan mendapatkan syahid. Tidak ada lagi rebut-rebutan jenazah. Tidak ada lagi penolakan ketika jenazah yang dinyatakan positif COVID mau dikuburkan di satu tempat dianggap membawa sial dan sebagainya. Tidak. Andai pun rasa takut itu merupakan satu hal yang sifatnya tabi'i, tapi jangan pula fobia. Karena semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita sudah menyempurnakan ikhtiar, sudah memaksimalkan ikhtiar pencegahan,
dan memaksimalkan atau menyempurnakan tawakal kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menentukan kita kena atau tidaknya terpapar Covid itu penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar yang kita jalani hanya sebatas sebab. Bapak-bapak semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat tersebut Allah memberikan closing, menyampaikan berita gembira, wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira buat siapa? Buat siapapun yang ketika menghadapi ujian dia tetap bersabar. Cirinya bagaimana orang-orang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia selalu tidak lupa menyadari bahwasanya kita semua adalah milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kalimat istirja yang keluar dari lisannya dan menghujam di dalam hati, pengakuan diri bahwasanya kita semua adalah milik Allah. Betapa lemahnya kita. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan makhluk yang Allah kirimkan begitu kecil, bahkan amat sangat kecil. Saking kecilnya harus dibuktikan dengan alat khusus yaitu mikroskop. COVID-19. Kita udah gak berdaya jemaah. Maka masih beranikah kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Ia yang telah memberikan segalanya untuk kita. Itulah di antara hikmah, mudah-mudahan dari musibah yang kita alami pasti ada kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصرف عنا الوباء، اللهم اصرف عنا الوباء، اللهم اصرف عنا الوباء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم